Juah-juah man kam krina kekelengan kami, senina-senina kami mamre, khususnya mamre GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita ibas PA secara online, sini lakukan kita ibas minggu endah. Ope dengar syorati kata dibata, si pebudak lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, ibas keleng ate ras lias atendu, sinemani kegeluhan kami, sinjagai rasing kawali kami, khususnya ibas masa-masa pandemi COVID-19 endah. Meriah ukur kami adibas paksa endah, bancika kami ngelakukan PA kami secara online. Tuhan sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami, kampe sing urapi sing ngajari rasi nampati kemahandu, ibas kemahandu nuriken kebenaran firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus ngusikap kami ngorati kebenaran firmandu. Amin. Mamre sini kelengi kami, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas Yesaya 45 ayat 18 dan 19. Yesaya pasal 45 ayat 18 dan 19. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini dengan tema Doni Simahuli, bumi yang baik, bumi tempat tinggal yang baik. Tujun gelah mamre si pertama, meteh maka dibata nepa doni enda alu mahuli. Si peduakan menjaga doni enda gelah tetap mahuli. Mamre yang kami kasihi, hari-hari ini tema global warming atau pemanasan global menjadi topik yang sering dibicarakan baik di tingkat nasional, regional, dan juga internasional. Artinya dunia sudah memberikan perhatian yang penting kepada pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini. Perusakan alam, perusakan bumi, perusakan lingkungan supaya dapat diminimalisasi atau dapat ditekan laju perusakannya. Namun pada prakteknya kita melihat diskusi-diskusi yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan. Tapi kita melihat bahwa perusakan-perusakan sampai hari ini masih terus terjadi. Anehnya hari ini kita bisa menyaksikan dunia semua dilanda wabah COVID-19. Dan wabah COVID ini mampu menghentikan hampir 50% aktivitas, produktivitas manusia.
dan sangat luar biasa, khususnya di Jakarta yang selama ini kita melihat sulit melihat Jakarta terang, sulit melihat langit biru. Tapi beberapa waktu ketika wabah pandemi membuat kita semua harus tinggal di rumah, polusi udara jauh semakin menurun. Jadi luar biasa, COVID-19 mampu membuat polusi udara sangat signifikan, sehingga hari-hari ini kita bisa melihat langit Jakarta cerah dan biru kembali. Mamre yang kami kasihi, hari ini kita kembali membahas melalui firman Tuhan bagaimana langit, bumi dan segala isinya diciptakan dengan baik oleh Tuhan, dan kembali diingatkan kepada kita supaya kita memelihara dan menjaganya. Tadi di dalam nas PA kita dikatakan dan ditegaskan bahwa Tuhan ialah Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa dialah Tuhan yang membentuk, yang menjadikan dan menegakkannya. Ini merupakan kredo kita, iman percaya kita, iman umat Israel, bahwa langit, bumi dan segala isinya terjadi karena diciptakan oleh Tuhan. Bukan terjadi secara kebetulan, bukan terjadi melalui satu proses yang panjang. Tidak. Bagi orang percaya bahwa sudah final, langit, bumi dan segala isinya diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan, dan dialah Allah yang berkuasa. Mamre yang kami kasihi, kita tahu hari-hari ini banyak orang-orang yang penting, banyak orang-orang secara pengetahuan dan secara teknologi terus mencari tahu, menyelidiki bagaimanakah proses terjadinya langit, bumi dan seluruh ciptaan ini. Tapi sekali lagi, bagi kita sudah final bahwa langit, bumi dan segala isinya terjadi, terbentuk, tercipta oleh karena Allah yang menjadikannya. Oleh karenanya pencarian manusia bagaimana proses terjadinya langit dan bumi sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia. Dalam Yesaya 45 ayat 9, sebelum nas PA kita dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, yang tidak lain adalah dari beliung periuk saja. Jadi kalau kita senantiasa meragukan bahwa langit, bumi dan segala isinya ini diciptakan oleh Allah, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, celakalah kita karena kita mendebat pembentuk kita sendiri, dan kita tidak lain, tidak lebih dari beliung periuk saja. Mamre yang kami kasihi, dan untuk apa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Jelas tadi dikatakannya bahwa Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Jadi jelas bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya untuk didiami, supaya kita dapat hidup dengan sejahtera mendiami bumi ciptaan Tuhan itu. Dan mengenai bagaimana terbentuknya penciptaan langit dan bumi, kita dapat membacanya dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan Kejadian pasal 2. Di sana kita bisa membaca bahwa pada awalnya bumi belum berbentuk, gelap gulita menyelimuti alam raya. Oleh karenanya pada hari yang pertama Allah menjadikan terang. Kemudian selanjutnya pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di langit. Dan Allah menyebut cakrawala itu langit. Dan hari yang ketiga Allah menciptakan darat, laut dan semua tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang berbuah. Dan hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang untuk mengatur waktu, untuk mengatur musim bagi kehidupan manusia, dan juga memisahkan siang dan gelap, terang dan gelap. Dan hari kelima
Allah menciptakan segala jenis ikan yang berkeriapan di laut, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan juga burung-burung di udara, binatang-binatang melata. Semua diciptakan oleh Tuhan pada hari yang kelima. Nah, pada hari yang keenam barulah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, memiliki akhlak Allah, dan diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk menguasai, untuk memelihara, untuk mengambil dari ciptaan itu bagi kehidupan dan bagi kesejahteraan mereka. Jadi setelah semuanya diciptakan oleh Allah, maka Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya untuk menjaga, untuk menguasai, sekaligus untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala yang Dia ciptakan, dan Dia memberkati hari ketujuh itu, karena Dia melihat segala yang Dia jadikan baik adanya. Itulah sebabnya kita harus berhenti juga pada hari Sabat, pada hari yang ketujuh, karena Allah pun berhenti dari segala pekerjaannya. Tapi ingat bahwa Allah menjadikan kita menurut gambarnya supaya kita menjaga kelestarian, memelihara kebaikan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita ditopang oleh ciptaan itu. Hidup kita bergantung kepada ciptaan itu. Demikian juga antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya, saling terikat satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga satu dengan yang lain sebagai mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Mamre yang kami kasihi, tadi di dalam nas PA kita juga Tuhan mengatakan, menyuruh keturunan Yakub untuk mencarinya, dan Tuhan mengatakan apabila engkau mencarinya, engkau tidak akan sia-sia. Memang jelas dalam konteks ini kata mencari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, firman-Nya yang ditujukan kepada orang Israel, ialah jelas panggilan pertobatan. Mencari Tuhan artinya meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan, meninggalkan tindakan-tindakan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Carilah Tuhan, artinya tinggalkanlah berhala-berhala itu, datanglah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, dan kamu tidak akan sia-sia. Artinya bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan mengembalikan keadaanmu, Tuhan akan memberikan engkau kembali dapat hidup sejahtera di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Mamre yang kami kasihi, tema kita tadi dikatakan Doni Simuhuli, bumi yang baik untuk didiami. Jelas bahwa kesaksian Alkitab mengatakan bahwa langit bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik, sehingga bumi itu menjadi tempat yang ideal, menjadi tempat yang makmur, menjadi tempat yang sejahtera manusia melakukan segala aktivitas kehidupannya. Demikian juga ciptaan yang lain yang Tuhan jadikan baik adanya, sehingga semuanya memberikan hal-hal yang baik bagi ciptaan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya satu ciptaan tergantung kepada ciptaan yang lain, satu ciptaan saling menopang dengan ciptaan yang lain. Dan di sana peran manusia sangat penting supaya cita-cita Allah, supaya langit bumi ini tetap baik. Di sana perlu peran manusia menjaga keberlangsungan ciptaan itu berjalan dengan baik. Tapi hari-hari ini bukan lagi sesuatu yang aneh. Sering kita dengar bahwa bumi yang kita diami sering mengeluarkan hal-hal yang negatif. Baru-baru ini kita melihat bahwa di tempat-tempat tertentu tiba-tiba dari bawah tanah ada keluar gas beracun. Wah, kita terkejut. Bayangkan saja lumpur lapindo berbulan-bulan tidak berhenti, terus keluar dari bawah tanah. Kemudian erupsi gunung, gempa bumi, longsor, banjir, dan banyak lagi yang lain. Bencana-bencana yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan jangan-jangan lahirnya atau timbulnya COVID-19 juga karena ketidakseimbangan alam, sehingga muncul virus dari bumi ini, keluar virus dari bumi ini, yang sampai hari ini COVID-19 ini kita belum bisa menemukan antivirusnya, belum bisa menemukan obatnya. Karena itu hari-hari ini
Yang penting dijaga hanya menjaga stamina, menjaga kesehatan, menjaga supaya kita tidak terpapar oleh COVID-19 itu. Jangan-jangan ini salah satu akibat ketidakseimbangan alam sehingga muncul virus yang beracun, virus yang mematikan bagi kehidupan kita. Saya ambil contoh bahwa di bawah tanah yang kita tempati sekarang ini, yang kita pijak sekarang ini, sebenarnya ada berjuta-juta kehidupan di dalam tanah itu. Ada cacing, ada mikroba kecil, makhluk-makhluk kecil lainnya, semut dan banyak yang lainnya. Tapi ketika kita sering menyemprotkan pestisida, maka bermunculanlah dari tanah itu binatang-binatang yang dapat membawa bahaya bagi kita. Nah, ini pengalaman kita waktu pernah sering terdapat ular-ular kecil di gereja kita. Nah, maka dipanggillah rentokil. Wah, kemudian rentokil itu menyiramkan racun ke lingkungan gereja ini. Nah, pada sore malam hari, wah, sangat luar biasa, bermunculan dari bawah tanah itu lipas dan banyak lagi binatang-binatang kecil lainnya yang membuat pada waktu itu kami takut. Ternyata begitu alam kita rusak dengan pestisida, dengan hal-hal lainnya, maka dari dalam tanah itu muncul binatang-binatang yang dapat membuat kita mengalami suatu musibah. Nah, ternyata itu mamre yang kami kasihi. Maka tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab dapat menjadikan bumi tempat kita tinggal ini menjadi tidak seimbang. Untuk itu firman Tuhan sama seperti kepada orang Israel, carilah Tuhan maka kamu tidak akan sia-sia. Dalam konteks ini kita dipanggil mencari Tuhan, yaitu mencari Tuhan, bertobat dari merusak alam, merusak lingkungan, merusak tempat tinggal kita. Minimal kita dipanggil untuk menjaga, berbuat sesuatu untuk menghambat supaya perusakan itu tidak terjadi dengan cepat. Dan apakah yang dapat kita lakukan untuk menghambat proses perusakan itu secara tepat? Nah, dalam nas PA kita yang pertama tadi dikatakan bahwa tujuan pada PA ini, mulailah dengan mengurangi penggunaan berbahan plastik. Ini yang pertama. Mulai dengan mengurangi penggunaan bahan plastik. Karena kita tahu bahwa plastik itu sangat susah berurai. Bahkan menurut penelitian bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun baru dia terurai di dalam tanah. Dan apabila dia lambat terurai, maka plastik itu menghambat proses kesuburan tanah. Berarti kalau proses kesuburan tanah terhambat, artinya bahwa tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Demikian juga hari-hari ini karena begitu banyaknya sampah plastik, laut kita pun hampir sepertiga dipenuhi oleh plastik. Dan itu menghambat juga pertumbuhan ikan-ikan dengan baik. Jadi pertama-tama keikutsertaan kita menjaga supaya dunia tetap baik, yaitu dengan mengurangi pemakaian bahan plastik. Mungkin kita sebagai mamre, wah ini kan tugas ibu-ibu. Nah, saya pikir dengan firman ini mari kita saling mengingatkan di dalam rumah tangga kita supaya Moria juga boleh mengurangi pemakaian bahan-bahan plastik itu, supaya kita memberikan kontribusi bagi perlambatan perusakan alam, perusakan lingkungan, perusakan bumi kita. Kemudian yang kedua, nah, berhentilah untuk terus menebangi pohon-pohon, ya. Berhenti untuk terus menebangi pohon-pohon, karena begitu kita menebangi pohon-pohon, nah, ini berarti kita merusak tiga sekaligus. Apa itu tiga sekaligus kalau pohon ditebang? Yang pertama, tanah akan tidak lagi menjadi subur. Yang kedua, air akan berkurang. Dan yang ketiga, polusi udara akan meningkat. Karena pohon-pohon sebenarnya adalah paru-paru dunia yang dapat terus memberikan air yang segar kepada kita. Nah, mungkin kita mengatakan, kita kan tidak ada menebang pohon. Kita kan tidak ada menebang kayu-kayu besar. Kita tinggal di kota ini. Benar. Tapi pemakaian barang-barang atau yang berasal dari kayu-kayu itu kita pakai dengan tidak hemat, berarti kita pun ikut menyumbang pemotongan kayu-kayu itu berlangsung dengan cepat. Wah, makanya pemakaian tisu, pemakaian kertas. Nah, makanya sekarang ini kita juga dikatakan less paper, ya, artinya selagi masih bisa kita pakai sekarang telekomunikasi kita, Android kita, nah dikurangilah pemakaian kertas, karena kertas-kertas itu, tisu-tisu itu berasal daripada kayu-kayu yang sudah diolah menjadi kertas dan
tisu-tisu. Nah, yang ketiga, berhematlah terhadap energi. Artinya pemakaian listrik, pemakaian semua yang bersumber energi kita kurangi. Bukan karena kita tidak mampu membayarnya, tapi karena kita ikut berpartisipasi untuk menjaga supaya bumi ini menjadi tempat yang tetap layak, menjadi tempat yang tetap baik untuk kita diami. Mamre yang kami kasihi, mungkin kita berpikir bahwa apa sih yang kita bisa buat dengan kelompok kita, dengan kita. Kan pabrik-pabrik yang besar itu yang perlu diingatkan. Kami pikir kita tidak perlu memikirkan terlalu luas terhadap itu, tapi sekali lagi ingat, seperti sering kita dengar, small act big impact. Artinya bahwa tindakan-tindakan kecil daripada kita ini sering menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Walaupun kita secara pribadi-pribadi melakukan tindakan-tindakan kecil, tapi percayalah bahwa impactnya, hasilnya itu membawa sesuatu yang besar bagi lingkungan, bagi bumi tempat kita tinggal. Oleh karenanya, jadilah kita mamre-mamre yang menjaga kelestarian bumi tempat kita tinggal dengan mengurangi pemakaian plastik, dengan mengurangi pemakaian-pemakaian yang berasal dari pohon-pohonan yang ditebang, dan yang ketiga, menghemat energi. Kami pikir dengan itu pun kita telah ikut berpartisipasi menjaga kelestarian supaya bumi ini tetap menjadi tempat tinggal yang layak bagi kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Tuhan kiranya terus menuntun memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang baik bagi bumi tempat tinggal kita. Amin. Mari kita tutup doa kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga, memelihara, melestarikan bumi tempat kami tinggal, di mana pada awalnya Tuhan menciptakan, menjadikannya sungguh amat baik menjadi tempat tinggal kami. Dan biarlah tugas yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjaga, memeliharanya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa, berkati setiap mamre beserta dengan segenap keluarga kami, baik kesehatan kami, pekerjaan usaha, dan segala aktivitas kami, agar melalui kehidupan dan aktivitas kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Saat ini secara khusus kami angkatkan doa kami buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, berobat jalan ataupun berobat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Saudara kami Dini Buru Brahmana, Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Buru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Jengok Sebayang, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kesempurnaan, kekuatan kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, khususnya dalam memberikan kebijakan-kebijakan supaya tidak semakin luas penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada masa-masa sulit ini. Biarlah anugerah kemurahan Tuhan tetap melimpahi kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Mejuah-juah membantah kerina. Tuhan si masu-masu. Amin.